pengisian otak, akidahnya dangkal. Anak kita bisa komputer, bisa internet, bisa matematika, bisa fisika, otaknya doang yang diisi, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Maka jangan heran sekarang banyak orang yang muncul pinter doang cuman kagak bener. Kebanyakan pinter doang kagak bener karena otaknya doang diisi, agamanya dangkal. Makanya Pak B.J. Habibie pernah bilang, otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Begitu. Ya, aduh Mama. T12 cek sound. Nah, gimana ya? Guru mau izin ya? Ngaji. Bentar ya. Latihan pidato lu. Oh, minyak wangi ya buat babaji yang tegur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatun lirrijal wa mukrimatun linnisa. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para asatidzah, para orang tua dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan, terkhusus guru-guru kita yang hadir, diantaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Khaliluddin, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Masar, Ustaz Haji Samsul Arifin SAG, Ustaz Heri RD SEME MM, salah nyebut, mohon maaf. Guru kita Ustaz Haji Aceng, Ustaz Haji Enang, Ustaz Haji Nurkholis SE, Ustaz Haji Pepen SAG, dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf. Kelak jadi anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tua, dan mudah-mudahan senantiasa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, amin ya rabbal alamin. Segenap para jamaah, para guru, orang tua, dan para RT, Bapak RW yang hadir pada kesempatan malam ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Amin. Amin apa? Amin pakai disuruh. Malam ini kita hadir dan kumpul dalam rangka mengikuti dan menghadiri undangan Sahibul Bait dalam rangka Walimatul Khitan. Putra dari Bang Aidil malam ini dikhitan tiga-tiganya, po. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Ya nyaut apa? Tiga-tiganya. Alhamdulillah. Kalau bicara masalah khitan, khitan itu menurut orang kampung saya namanya nyunatin. Sama orang Ceger. Sama. Tetapi menurut ilmu fikih, khitan itu adalah al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Nyapa tawa po? Sebab kita orang laki semuanya ada helmnya. Ujung helmnya dikupas biar kelihatan helm kita klimis. Ngerti klimis? Itu bahasa Mandarin. Laki-laki disebut khitan, perempuan disebut khifat. Maka khitan itu merupakan sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Siapa yang bilang? Rasulullah. Beliau bilang al-khitanu sunnatun lirijal wa mukrimatun linnisa.
khitan itu sunnah buat laki-laki dan kemuliaan buat perempuan. Orang sekarang rada kepo pakai nanya, kalau sunnah kan dikerjain dapat pahala, enggak dikerjain enggak dapat apa-apa. Berarti anak saya boleh dong Pak Ustadz yang laki dipotong apa enggak dipotong? Yang bicara sunnah seperti itu, tapi terbentur ini hukum dengan hukum yang lain. Apa? Dengan hukum fikih. Kalau itu ujung trompetnya bocah kagak dipotong, ketika dia kencing mengeluarkan najis mengendap di ujung trompetnya, maka wajib ketika anak yang bernagama Islam ujungnya dipotong supaya apa? Kelihatan klimis, cakep, nggak ada najis-najis yang mengendap di ujung kuluk. Maka khitan bocah sekarang rada enak. Dulu mah kita kalau sunat nih bang, sekampung lama semua, rata modelnya, bengkong semua. Bener po. Makanya sekarang mah enak bocah sunat, tergantung model. Mau dibikin apa? Ada yang model kubah masjid. Ada bang yang pinggirannya di profil, cakep banget dibikin list. Hehehe. Ada yang model jengger ayam, ada yang keliwirannya tinggalin dikit. Lu bayangin ya. Ya Allah. Maka khitan ini merupakan salah satu perintah yang diajarkan sunnah dari Nabi Allah Ibrahim. Mana buktinya? Ketika Nabi Ibrahim lagi sholat, datang suara terdengar oleh beliau. Apa beliau didengarkan? Ya Ibrahim, tohhir nafsaka. Ibrahim, sucikan dirimu. Sampai 3 kali ini, ya Ibrahim, tohhir nafsaka. Nabi Ibrahim bingung, ini suara setan apa suara malaikat? Ternyata suara malaikat. Saya udah suci kok masih belum dibilang suci. Ternyata malaikat ngomong sama Nabi Ibrahim, Ibrahim, lu emang udah suci, tapi ujung trompet lu belum dipotong, itu belum suci. Maka Nabi Allah Ibrahim saat itu disunatin oleh malaikat. Umur Nabi Ibrahim saat itu 80 tahun. Lu Allah bang, 80 tahun. Kalau model kayak kita berakakal, kulit alot. Zaman itu belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya pisau, belum ada yang namanya golok, belum ada yang namanya cutter, gunting, belum ada. Yang ada cuma satu, kampak doang. Nabi Ibrahim disunati nama malaikat bil qadum, dengan kampak. Wah Allah bang, ditanggelin, ditibarin, bel, putus. Lah emang begitu po. Mau agak cahayaan. Ya Allah. Maka khitan ini zaman Nabi Allah Ibrahim udah diperintahkan. Ada riwayat lain menyatakan, bang, ada ya, masih banyak besono. Oh iya, orang tadi waktunya skor ya. Ngatur makanan, jadi orang kagak ngiatin saya, jadi ngiatin makanan. Emang enak ngomong kagak diliatin, kan enak kok. Bu, masih ada bang, atur lagi dah terus. Tinggalin buat saya ntar pulang. Ya Allah. Ada riwayat menyatakan zaman Nabi Adam. Nah ini ada cerita nih, ini cerita nih po, cerita nih. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim luar biasa bang, masya Allah. Nabi Adam ketika mau dikhitan itu kan Nabi Adam ditinggal di mana? Di sorga. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Adam dipesan tuh sama bininya. Kata Allah, ya Adam, anta uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggallah kamu di dalam sorga bersama istrimu. Nikmati kenikmatan sorga. Mau ngomong apa enak aja di sorga mah. Makan apa tinggal ngomong. Mau ada pisang ada, tinggal nyomot. Ada anggur ada, apel apalagi, macam-macam di sorga. Ada kue bolu, kue cucur, ada semua di sorga. Tuh, ntar pulang dapat kebuli. Itu mah jaikin ya. Nikmatin semua, tapi satu kata Allah, pesan aku, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin pohon huldi. Deket aja nggak boleh, apalagi sampai lu embat itu buahnya. Ngerti embat kok? Makan. Namanya belis kagak demen bang. Yang namanya belis. Orang kamu saya ngomong belis. Lu kalau bocah diomelin, lu kayak belis begitu.
Iblis kagak senang dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa, digoda. Adam, embat dong buah khuldi, makan. Enggak kena. Nabi Adam imannya kuat, dia godain bininya. Ibu Hawa jadi deketin. Hawa, bilangin no laki lu rayu-rayu. Biasanya kan laki-laki kalah sama rayuan perempuan. Wah, namanya perempuan rayuannya bang. Wah, perempuan sekarang. Bang agak cayaan. Saya aja pakai songkok haji sering dirayu-rayu. Bener pulang ceramah Pur, berhenti pinggir jalan. Mampir mas mampir. Wah, saya lihat ada apa mbak? Biasa mas saya mah jualan. Jual apa malam-malam begini? Udah jam 1 malam. Jual rempah-rempah. Bingung saya rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah. Begitu. Katanya jablay bang. Bu ilaha illallah. Saya pakai aja songkok haji. Kaget ya. Waduh pak haji ya. Kalau pak haji gratis lah. Begitu dia. Sesuai banget itu. Ya Allah. Nah Ibu Hawa ini ngerayu-ngerayu, dirayu kerayuan iblis, dirayu, ayo dong ayang beb. Nih, ini Ibu Hawa nih po, ayang beb, embat dong buah khuldi. Khuldi kan artinya kekal. Kalau kita makan di khuldi di surga, kita bakal kekal selamanya. Yang bener apa neng? Iya, ayo. Nabi Ibrahim makan buah khuldi po. Buah khuldinya Nabi Ibrahim, Nabi Adam langsung po nyangkut di tenggorokan. Makanya laki-laki di jendolannya di leher. Empok kalau nggak percaya antar pulang pegang leher lagi empok dah. Pegang lehernya tanya, bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa kan makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Leher perempuan kan licin. Sini ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut buah khuldinya, alhamdulillah. Bersyukur nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul kok. Wah berabe ribet. Nyangkut di dengkul, giliran anak neten. Alhamdulillah nyangkutnya di dada. Nyampe di dada terbelah 2. Bersyukur kok terbelah 2. Nah, kalau 1 doang tumor. Tuh Masya Allah. Nabi Adam Ibu Hawa ngelihat begitu kelakuannya tuh, Allah melihat begitu murka, diusir Nabi Adam Ibu Hawa keluar dari sorga. Maka Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi doang, diusir dari sorga. Lah model kayak kita po, dosa banyak bang, pengen masuk kan agak nyeklek urusan. Nabi Adam dosanya atuh, diusir dari sorga. Model kayak kita, dosa banyak pengen masuk kan agak menyambung nih urusan. Untungnya ada untungnya Allah tuh Tuhan kita yang maha pengasih penyayang. Ya enggak, ketika umatnya, hambanya sering berbuat salah, ada pintu kemaafan, istighfar. Ya Bu, istighfar kan dosa-dosa yang kecil. Kalau istighfar mah ya ngintip umpama nih lo bocah tuh istighfar terhilang tuh nyolong sendal di masjid, istighfar datang sono pulangin sama yang punya tuh begitu. Tapi kalau dosa besar apa? Tobat. Pintu taubat terbuka buat kita semuanya. Allah buka pintu taubat buat kita. Nabi Adam diusir, turunin ke dunia, pisahin yang jauh, dipisahin po. Akhirnya berpuluh-puluh tahun Nabi Adam sujud minta ampun, taubat kepada Allah. Maka Nabi Adam beristighfar, minta ampun. Apa istighfar beliau? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Tuh macam-macam istighfar, doa kita kepada Allah diterima, taubat kita. Nabi Adam akhirnya nazar di situ ngomong, ya Allah ya Rob, andaikan saja taubat saya diterima, saya janji kepadamu, saya nazar apa? Saya akan potong salah satu anggota tubuh saya. Tuh nazarnya diterima, akhirnya taubatnya diterima. Nabi Adam ditegur sama malaikat, Adam, kemarin ngomong apaan lo? Waktu lo diusir di sorga, diturunin ke dunia, lo kan nazar, katanya pengen memotong anggota tubuh. Sekarang laksanain. Nabi Adam kan lupa, yang namanya orang udah enak sering lupa. Bener bang? Orang kalau udah di atas kadang-kadang sering lupa. Belum jadi doang dirayu-rayu kita. Tenang aja Pak, pokoknya impor beras enggak ada, impor bawang enggak ada, cabai enggak ada. Nggak taunya utang numpuk.
Bener Bu, di sono, di luar negeri. Di luar negeri guru, luarnya lagi kali. Masya Allah, orang belum jadi kadang-kadang inget po ya. Udah di atas lupa. Tenang aja Pak, kalau saya jadi pokoknya jalanan rata sama air, banjir mulu. Makanya kita kepengen tuh ya jangan sampai banyak janji ntar lupa. Nabi Adam lupa akan janjinya, ditegur, bayar nazarmu hai Adam. Ditegur sama malaikat. Akhirnya apa? Bingung Nabi Adam, mau motong apaan ini gua? Motong hidung takut gak punya hidung, motong jempol takut gerumpung, motong apa? Diunjukin sama malaikat, tuh jangan puyang-puyang Dam, tuh ujung trompet lu potong. Akhirnya di ujung trompet tadi potong. Alhamdulillah perintah. Mau boji? Ini tuan rumah. Rumah siapa? Amplop. Ya Allah. Luar biasa. Maka ini di khitan anaknya putranya Bang Aidil, girang gembira. Kenapa? Karena ini cikal bakal pembentukan karakter anak kita. Ustaz, orang Islam gak sayang, anak masih kecil udah dipotong ujung titiknya, kan sakit berdarah, mana nangis lagi. Memang dipotong aku dari masih kecil Bu. Kenapa? Pertama, menurut ilmu kedokteran, anak itu kulitnya masih empuk. Yang kedua, menurut ilmu kesehatan, anak yang dikhitan dari masih kecil, pertumbuhan badannya agar lebih bagus. Lihat, perhatiin, anak yang belum dikhitan sama yang sudah dikhitan, pertumbuhan badannya cakep habis dipotong. Agar apa tujuannya? Pertama, anak kita berani berkorban buat agama. Ini yang penting. Tantangan anak kita berat, godaan anak kita berat Bang. Kalau sekarang kita tanemin ilmu agama dari kecil, insya Allah aman. Amin. Kita pengen semua anak-anak kita pengen jadi anak yang soleh, bukan sekedar anak pinter. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang kok kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Tuh bocah pinter, karena dia paling tuaan, dapat warisan banyakan. Adanya yang kesian bontot, dapat pojokan. Mana pojokan kuburan ngkong? Ngkong dalam kubur ngomong lagi, buset kegusur lagi gue ini rumah-rumahnya. Ini gara-gara bocah pinter. Maka ditanemin agama lebih dulu biar mantep. Masukin madrasah, jangan pakai ngeluh pesimis. Ustaz, anak saya masuk madrasah ntar keluar jadi apa? Jadi orang, nggak mungkin jadi kebo. Kenapa tantangan bocah sekarang beda sama zaman kita dulu? Bener Bu? Dulu kita masih kecil, ya Allah, tontonan itu cuman TV hitam putih, pakai decas, pakai aki. Asal akinya habis udah dredet garis semua. Tontonannya cuman film cemen doang, Batman, Mickey Mouse ya Bu. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Orang tontonan kita masih kecil begitu. Kenapa? Karena anak-anak kita sifatnya hubbu taklif, senang niru. Yang dia lihat, yang ditonton pengen ditiru. Itu udah sifat anak-anak. Makanya kita nonton film Batman masih kecil, pengen jadi Batman, ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung, Batman, engkau idolaku Batman. Dulu. Sekarang beda Po, tontonan anak kita. Orang tua zaman dulu tegas didik anak. Jangankan nonton layar tancap, susahnya kayak apa Bang? Orang tua babe di rumah tuh kalau ngomong, masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar kaki lu patah. Walak tegas orang dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Bener. Tontonan bocah sekarang boy band, grup band, wah dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, cara ngomongnya, pergaulannya, pakaiannya. Bu lah Allah, tuh bocah rambutnya jemerain kok, percis kena kuah baso. Mana pakai anting bukan emas kawat. Mending anting nggak cakep hadiah ciki. Udah kayak sempat niatnya udah. Ngomongnya alay, so alay itu anak-anak alay kalau ngomong, pegel dengerin dia ngomong kok, mata melotot lidahnya keluar. Wah, sebenarnya saya yang bingit sama kacau. Babanya dipanggil bokap, emaknya dipanggil nyokap, emak bapak bonyok. Disingkat kopi bokap nyokap. Ya Allah, jangan biasain anak kita Bang ngomong begitu. Enggak jelas, bukan pergaulan kita zaman diajarin begitu, enggak. Ngeri kita kalau anak kita udah ngomong begitu, pegel dengerinnya. Jangan ngomong gaul-gaul, so gaul dah, belagu banter jadi kebiasaan. Orang kan mati sesuai kebiasaannya, biasa ngomong begitu, ntar mati jadi anak alay.
masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, "Marobuka, siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu nggak ya? Anak alay. Wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja, tahu banget begitu. Didik melalui kita ini pendidikan penting agama. Jangan sekolah doang kita anterin anak kita sekolah, kita anterin dua ilah Pak Guru, anak saya sekolah sini bayarannya berapa, SPP-nya berapa, seragamnya saya bayar semua, buku-bukunya saya bayar, topi baru, tas baru, patu baru, semuanya serba baru. Giliran ngaji lekar, baca Quran sama guru, sama kiai, sama ustaz di kampung, bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo, kagak dianterin. Tahu-tahu bocah datang aja kumpul, bener kok? Iya. Peci udah bulu kagak diganti, baju koko pancingnya lain-lain. Ikro udah pada sobek kagak dibeliin. Jus sama udah sobek tengahnya, pinggirnya sobek, tengah sobek. Bacanya Alam Taro karena sobek ke tengahnya ketemu Alam Nasro. Emaknya pulang ngaji tuh bocah tanya mamanya, "Lu ngaji apa nih sama guru?" "Ngaji dua alam, Mak." "Dua alam itu Alam Taro sama Alam Nasro?" Ya Allah. Emang Ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu pernah? Pada libur semua. Malam Sabtu udah ngomong, "Anak-anak besok jangan lupa malam Senin ya, bayaran uang minyak, uang minyak, uang minyak." Uang minyak. Emang yang ngajar Patromak. Yang gede 20.000, yang kecil ceban. Tungguin malam Senin po, udah girang hati kita mau bayarannya bocah. Malam Senin hujan. Wah, gak ada yang datang ngaji po, kagak loh datang bocah. Ada yang tiga doang rajin nih ya tuh, yang satu datang doang rajin nyender, ngiler. Yang satu nanya mau nanya. Emang guru lepo yang agak ada gajiannya. Gajinya nggak ada, nanya mulu Pak, nanya Pak, nanya apa, saya lagi sembahyang Pak, terus kentut itu kira-kira batal nggak Pak? Lu nanya pengetes gua, saya kata gitu aja. Batal Paul loh, kentut. Terus kalau udah kentut saya mau sembahyang lagi, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu lah udah batal, terus lagi wudhu saya basuh muka, lah basuh, banyak banget Pak nanya. Itu dia Pak Ustadz kagak nyambung sama akal saya. Lah yang kentut pantat yang dibasuh muka. Ada yang begitu Bang nanya. Saya nggak jawab, ini orang mau ngeselin banget bocah. Akhirnya saya bilang, "Lu kalau kentut yang malu, muka lu pantat lu." Saya gitu aja udah. Lah muka Ustadz malu ya, makanya muka lu yang dicebokin. Suwebat mulai yang nanya yang kagak. Bocah sekarang kritis-kritis Po. Lah bener, hati-hati kita. Lah ceramah jadi sering dikritik sama dia. "Anak-anak, siapa yang nyantunin anak yatim, kemudian ngusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya." Bocah nyeletuk, "Ustaz nanya, kalau yatimnya botak bagaimana?" Kan ada aja yang ditanya sama dia. Ini Po, kenapa? Karena beda zamannya. Zaman kita sama zaman dulu beda. Kita mah dulu diprototin sama guru nunduk, takut, nggak berani. Sekarang anak kita Masya Allah pergaulannya luar biasa. Godaan anak kita belajar macam-macam. Apalagi sekarang belum buka semua sekolahan, masih online aja sekolah ya Po. Yang kasihan baru kerasa kita jadi orang tua bagaimana rasanya jadi guru. Berasa kita di rumah ya kan. Gua ilah bocah dikasih HP online, apanya disetel udah sama dia, tahu sendiri YouTube. Gua lah Po, pahaman dia sama kita. Sekarang udah zaman hebat Po, YouTube nggak pakai diketik lagi, nanya apa nemu di situ. Di Google apa lagi nanya, jangan pakai nanya, kita ketik di situ, jangan pakai ngetik, dan pakai suara aja, voice note biar kita bilangin di situ. Mau nyari apa? Ayo di Google, "Hai Google, minta lagu Nisa Sabian dong, yang judulnya lah langsung keluar kok, ngedeng doang. Keluar kemana? Tantangan bocah sekarang berat, godaannya TV siang malam nonstop, anak emak maghrib berebut remote, sinetron anak muda ngajarinnya kagak bener, tawuran, berantem, pacaran, bener. Sinetron emak-emak ngajarin berantem sama laki. Tuh sinetron orang ketiga udah habis sekarang. Parah sekarang yang tiap hari ada nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada semua tuh, siang, malam, sore, subuh ada tuh sinetron yang di TV Po, yang jeritan hati sang istri. Ilah sinetron. Di situ laki kagak ada yang bener, salah mulu. Perempuan mulu yang bener dia mah. Ceritanya udah kebaca banget, ceritanya udah kebaca, padahal ntar begini nih, ntar jadi begini, ntar jadi begini nih, udah kebaca sama kita, ntar begini nih, pacaran, ketemu, kawin, bahagia, nikah, luar biasa, duitnya banyak, jadi orang kaya, karirnya naik di kantor, ada cewek godain, jadi demen, akhirnya aja nikah, duitnya habis, diporotin, jatuh miskin, akhirnya malam-malam hujan gede, buger, keluar rumah, kena hujan, ada mobil lewat, tabrak, jeger, bawa ke rumah sakit, baru soundtrackku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Itu lagu Rosa itu Bu. Lagunya Rosa, hati yang tersakiti.
Goreng apa emang bodong punya TV, saya punya TV. Ya Allah, godaan berat, tantangan berat anak-anak kita. Maka kewajiban orang tua kata Rasul ada 3. Apa? Hakul walid liwaladihi salatun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayyuh sina ismahu, dikasih nama yang cakep buat anak-anak kita. Namain anak yang bagus, Bro. Kapan waktunya sunnah ngasih nama? Dapat 7 hari lahir. Dikasih nama, diakekahin. Ustaz, akekah saya nggak punya duit 7 hari. Emang bini saya lahir sesar, nyari duit kemarin ribet banget. Sebenarnya bukan sesar kok, nyasar. Itu bahasa bidan aja sesar. Yang beneran bahasanya nyasar. Kenapa nyasar? Emang keluar bukan dari lubang. Itu namanya nyasar. Tuh, saya nggak bisa nih 7 hari ngasih nama bikin akekah, namain anak tuh, ya nggak? Namain sih boleh, akekah ntar belakangan dah. Umur 7 hari kagak bisa, umur 40 hari, 14 hari, 14 hari nggak bisa, 40 hari. Tuh akekahnya, Bu, ngasih nama yang cakep, lahir ke dunia anak kita, maka ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum lahir, ada pendidikan anak sesudah dilahirkan. Sebelum lahir bisa dididik Pak Ustaz? Lebih bisa, tergantung ibu dan bapaknya. Maka kita lagi hamil, ibu umur 4 bulan 10 hari, itu bocah dalam perut udah sempurna. Ditiupkan ruhnya, dicatat apa? Jodoh, rezeki sama ajalnya dicatat di situ. Maka 4 bulanan tuh ada istilah acara 4 bulanan karena udah sempurna bocah. Makanya 4 bulan 10 hari bocah udah nendang-nendang dalam perut. Empok yang ngerasain buting dah. Ya kan, Bu? 4 bulan nendang-nendang, malah tendangan anak kencang. Wah, tendangan Cristiano Ronaldo, mantan pemain Real Madrid yang nomor punggung 7. Kan dia pindah ke Juventus. Habis Juventus pindah lagi sekarang ke MU. Makanya menang dia. Hebat ya, Po ya. Ada yang nyundul-nyundul dalam perut, Bang, mana sundulannya kencang. Kayak sundulan Charles Puyol, mantan pemain Barcelona yang nomor punggung 3, Bang. Nomor punggung 5 dia. Mukanya kayak Beri Prima, rambutnya gondrong, kalau nyerang ke depan dapat asis dari Iniesta, langsung disundul, cakep, palanya kagak peang. Masya Allah, hidup sempurna. Makanya dididik di situ, tergantung emak bapaknya. Maka lagi hamil, orang tua dulu ngomong, "Lu Neng lagi hamil, lagi bunting, jangan ngiat yang sembarangan, yang aneh-aneh. Kalau yang kagak enak dilihat, amit-amitin." Kan begitu, amit-amit cabang baik. Makanya ada istilah amit-amit cabang baik. Bener, Bu? Kenapa? Nepa. Saya punya tetangga, Bang, mohon maaf, lakinya hitam, bininya hitam. Anak bule. Saya bingung, lu dari mana? Bukan anak lu, anak tetangga kali. Saya kata gitu. Kagak, Pak Ustaz, emang bini saya waktu ngidamnya itu demen banget sama orang bule. Kemana aja ketemu sama orang bule, dia foto, sampai anu, Po, sampai Allah disuruh ciumin perutnya sama orang bule. Bener, nepa, anaknya bule. Itu sampai sekarang ilmu kedokteran nggak bisa meneliti. Itu kehebatan pendidikan Islam buat anak yang di dalam perut. Maka kalau hamil besar, baca Fatihah, baca sholawat, banyakin baca alam nasroh biar gampang lahirnya. Siapa yang baca? Laki bini, bininya diusap perutnya sama lakinya. Baca ke atas ke bawah, alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Baca dari atas ke bawah, usap dari atas ke bawah. Ini ngusapnya bapak-bapak lain, dari atas ke bawah, kagak naik-naik lagi ngusap. Daerah titik penalti diusap. Bang, luar biasa tuh Islam ngajarin. Ada tarbiyatul aulad ba'dal wilada. Kapan? Setelah lahir anak kita keluar brol ke alam dunia. Islam mengajarkan diazankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Azanin. Nulad siapa? Nulad Nabi Sayyidina Hasan wa Husain. Beliau tuh putra cucu beliau diazanin sama Rasulullah. Diazanin. Kenapa? Karena panca indera yang berfungsi. Ketika bayi baru lahir, mata belum bisa melihat, kulit belum bisa merasa, semuanya belum bisa. Yang berfungsi apa? Pendengaran, kuping. Maka diazanin Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafzul jalalah. Didengar, direkam sama anak kita. Kenapa? Keimanan lebih dulu ditanemin. Azanin anak kita, sunnah azanin. Sunnah azanin. Mengadaninnya jangan kencang-kencang, Bang. Mentang-mentang bapaknya Kori, suaranya enak, baru tumben punya anak, girang buat dia azan. Kencang banget, mana azannya lagu Mekah. Ditompok di kuping anak, langsung bocah pada biru bibir.
gemeter bibirnya, mukanya biru semua, kena sawan, mati. Jangan kencang-kencang azan ini. Sunnah. Kenapa? Pendidikan. Ayo Sina Ismau kasih nama yang cakep. Ustaz, anak saya kasih nama dari nama-nama Nabi, boleh kagak? Lah boleh, nama Nabi bagus semua. Rocky, apa namanya, ada Ismail, ada Ibrahim, Yakub, Ayub, Yusuf, Muhammad, Yunus, kan cakep. Nama-nama Nabi kurang ngetren Ustaz, saya mau pengen lain dari yang lain anak saya namain dari malaikat, boleh? Lah boleh. Rocky, Matin, Malik, Ridwan, bagus men, jangan Israel kok. Ada serem itu bang. Dulu kejadian aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat aki-aki dicolek, kong Israel menengokin lah, langsung kelengar, udah cucunya yang mau nyampe. Ngasih nama yang benar buat anak. Tapi orang Betawi, kita kebanyakan orang Betawi namanya biasanya ada cirinya. Setiap suku tuh cirinya macem-macem. Ada Sunda cirinya Ujang, ya enggak, Memet, kan begitu ya Bu ya. Tambahin depannya biar Islami, Muhammad Ujang, kan cakep. Muhammad Memet, kan bagus ya Bu. Iya, orang Betawi biasanya pada mangap kalau Betawi, ujungnya Rodiah. Nama-namanya tuh Rodiah, Mangap, Romelah, Marfuah, mangap semua, Nur Fadilah, ada tuh, mangap semua. Iya, termasuk iya Betawi. Ada yang monyong ujungnya Jahroh, ada Jahroh, Asmaroh, Sapuroh, ada yang nyengir, Tile, ada. Saya lagi namain anak yang bagus, tujuannya doa. Ini mentang-mentang orang modern pada sok sekarang, kalau mentang-mentang lahirnya Januari namain Januar, lahir bulan Februari Febri, Maret Mary, duitnya cekak Marto, lahir Desember Desi, November Nopi, musim rambutan Siti Rambutini. Yang kesian lagi corona emang gak ada duit, anak bini beranak gua namain Siti Prihatini, prihatin banget yuk. Masya Allah, ngasih nama yang cakep, tujuannya doa. Insya Allah Ustaz, saya kasih nama dari nama-nama Al-Quran, boleh? Yang ada di Quran, ada di Quran, tapi yang cakep-cakep artinya. Anak saya masih namanya cakep Ustaz, Siti Khonas, kan ada di Quran. Jangan yang di Quran doang, lihat artinya. Khonas itu apa? Khonas artinya setan perempuan. Jangan sembarangan namain Siti Khonas, berarti apa? Tuannya setan perempuan. Yang main yang bener. Kalau Tony ada usah di Quran kan? Ada. Emang ada Tony? Ada Ustaz. Cuman tersamarkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim lah. Lempengan setan lagi jangan. Namain anak yang bagus, tujuannya dari doa. Alhamdulillah. Tuh. Yang pertama. Yang kedua, kewajiban orang tua apa? Ayu adibahu, dididik dengan pendidikan agama. Tanamin agama dulu. Sekarang pendidikan kita bang miris, jujur aja. Kurikulum yang ada di negeri kita, sekolahan tuh hanya banyak mengisi apa supaya anaknya otaknya bagus, pengisian otak, akidahnya dangkal. Anak kita bisa komputer, bisa internet, bisa matematika, bisa fisika, otaknya doang yang diisi, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Maka jangan heran sekarang banyak orang yang muncul pinter doang cuman kagak bener. Kebanyakan pinter doang kagak benar karena otaknya doang diisi, agamanya dangkal. Makanya Pak B.J. Habibie pernah bilang, otak boleh Jerman tapi hati tetap Mekah. Begitu artinya, otak diisi, agamanya diisi. Kalau otaknya doang diisi, bocah pinter doang gedenya, ntar jadi kagak bener. Itu yang pada korupsi kan orang pinter semua bang. S1, S2, S3, S getok sekolahnya, S teler, macem-macem. Kenapa? Pinter, akidahnya, agamanya dangkal. Maka banyak anak-anak kita yang sekolah, lihat kenapa masih banyak tawuran, pada bogir, pada samurai di bawah, ya enggak? Karena otaknya diisi, agamanya dangkal. Dulu kita zaman sekolah SD saya bang, masih ada tuh pelajaran yang namanya pendidikan moral Pancasila. Pancasila aja ada pendidikan moralnya, apalagi agama. Bener? Sekarang pendidikan agama 2 jam pelajaran agama di sekolahan. Bagaimana bentuk karakter anak kita yang bisa hebat? Maka pentingnya itu madrasah, majelis taklim. Yang pada tawuran itu kan semua agamanya kosong. Pesantren, lihat pesantren, nggak ada santri pada tawuran. Saya belum pernah dengar santri tawuran kok. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug, nggak ada. Kenapa? Agama ditanemin, sekolah di pesantren, dipondokin di pesantren, dia dibina mentalnya, dibina supaya mandiri, makan sendiri, mandi sendiri, nyuci sendiri, dibina. Anak kita kalau sudah dibiasain susah, insya Allah ketemu susah kagak kaget.
Orang tua dulu pernah ngomong, orang kalau udah biasa susah bang, ketemu susah nggak kaget kok. Bener. Biasa makan kangkung, datang ke rumah teman dikasih kangkung, emang makanan gua. Dikasih daging ayam lah nambah. Kenapa? Karena udah biasa susah. Saya santri biasa tidur di masjid, suruh tidur di hotel lah pules. Bener kan bang? Coba-coba yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid 3 hari encok. Kenapa? Biasa susah ketemu susah, nggak kaget. Anak kita tanamin begitu dulu. Dan orang tua dulu pendidikannya masya Allah, buat didik anak luar biasa. Apa kata orang tua? Tong, baba lu nih ya, biarin pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Begitu orang tua dulu. Baba lu cuman jadi tamat SD, lu kudu sarjana. Begitu orang tua dulu mak. Baba lu cuman jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Begitu. Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Orang tua dulu didiknya begitu bang, keras tegas. Makanya alhamdulillah didikan orang tua dulu pada berhasil anak-anaknya. Orang tua dulu kan anaknya banyak kok, paling dikit 13. Jangan jauh-jauh bang, saya nih keluarga, emak saya tuh anaknya 13. Saya doang laki diri, semuanya perempuan. Ya setahun atu beranak, asal mandi beli mak po, anduka 1, dilibur-libur rame-rame. Emang zaman susah makan ya Allah, nasi berebut, nasi sekepel, anak banyak banget makan berebut. Makanya emaknya kreatif emak kita. Zaman dulu mah nasinya sekepel, dia irisin daun mengkudu. Daun mengkudu 2 bakul po diiris, digoreng jadi 1 lah. Itu nasi keuruk sama mengkudu. Berebut kita makan, lah cetong bener bohong makan, gue gemuk hilang. Sampai sekarang alhamdulillah sehat. Tuh orang tua itu susah zaman dulu mau makan daging aja ngarepin orang tahlilan. Bener. Asal ada pulang tahlilan bapak nih dapat daging sekepel dipegangin sama emak, jangan berebut ya, jangan berebut nih. Sini emak yang bagi-bagi, emak yang ngatur ya, tuh dikopetin sama emak dikit-dikit neng, nih ini buat lo nih, ini buat lo. Jadi nggak berasa daging po, berasa kecap doang. Sampai segitunya susahnya, nggak ada yang tahlilan. Adik saya yang bontot pakai nanya, bah emang kagak ada yang mati apa? Begitu. Bapak nyaut bawa sorban dari depan pintu, entar kalian neng sore-sorean. Begitu kata bapak. Alhamdulillah ada aja yang mati bocah ketiban beduk. Masya Allah, saking susahnya orang tua dulu. Tapi orang tua pesennya luar biasa bang buat kita. Diajarin susah dulu. Anak kita diajarin susah, jangan selalu dimanjain. Sekarang anak kita masya Allah, apa yang kagak? Sekolah aja dulu kok, gue jalan kaki. Sekarang udah enak ya sekolah, beliin motor, beliin HP. Anak kita megang HP siang malam HP terus, bener kok. Emak bapaknya megang HP, anaknya megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP. Maka orang tua dulu pesannya apa? Orang tua yang baik apa? Menjadi madrasatul ula. Madrasah pertama buat anak-anak kita. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Kita kepengen mendidik anak-anak kita, jangan sekedar jadi calo. Tahu calo bu? Calo tuh begitu, Pulau Gadung. Orang pada naik ke Pulau Gadung, dia mau di situ-situ juga. Itu calo. Sama orang tua banyak kan yang begitu. Tong ke masjid, bapaknya enggak. Bener. Tong ngaji, bapaknya kagak. Tong ke majlis taklim, bapaknya emaknya kagak. Maka kita kepengen menjadi contoh buat anak-anak kita. Kenapa? Tantangan ke depan berat luar biasa. Dijajah dari budaya, dijajah dari pakaian, dijajah dari makanan. Tanpa kita sadar makanan kita sekarang bang. Maka orang-orang sekarang yang muncul bang, kebanyakan umur 20 tahun 20 tahun bocah nih, baru 20 tahun 30 tahun udah banyak yang kena sakit gula lah, ada yang kena asam urat lah. Saya bocah, iya bang, baru kemarin umur 25 tahun udah kena gula, kena asam urat. Makanan pengaruh luar biasa makanan bu. Dulu mah makanan asli kita, orang zaman dulu minum air sawah aja kagak mati. Mana bekas tepakan kebo, tuh air bening mati sawah, diminum pakai gogolio. Nggak ngerti punya sekarang gogolio. Tuh gogolio batang padi dincotin begitu bu air. Bikinannya uli, dodol, wajik, reginang, kue cerorot, air kelapa, gedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemblong, abuk, sagon. Bebe makan sagon, kagak boleh ngomong, nyembur. Tuh orang dulu. Karena anak kita makan hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Hot artinya panas, dog anjing. Habis anjing panas juga garas mana kita.
Makanan aja pengaruh, penyakit jadi banyak, dokter banyak, rumah sakit penyakit agak mau ngalah, tambah banyak penyakit aneh-aneh, kencing pahit, darah pendek, urat asem, si muda bibir udah menyong, tangan keriting, stroke. Itu penyakit berat, stroke kok. Segerobak aja berat, apalagi stroke, itu penyakit berat. Maka kita kepengen tuh anak-anak kita biar menjadi anak yang lebih baik dari kita. Tong baba lu harus lebih hebat dari orang tua lu, bener bu? Terutama ibu, saya tetip sama ibu karena ibu lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak ibu. Pendidikan paling terbanyak 80%, 75% dari ibu, 25% dari bapak. Kenapa? Karena ibu yang lebih dekat sama anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Emaknya yang bangun. Bapak-bapak mah nggak bangun. Dengar nangis bocah, siapa nangis bocah? Gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Ngaku aja bang kita. Kurang telaten dah kita sama anak, tapi emak telaten banget. Nyuapin anak makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Aneh, sayang tuh emak. Makanya emak kalau pengajian, kondangan selalu bawa tas kecil. Itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin. Ada kue pepek, buntel. Ada pisang, masukin. Buat siapa yo? Buat anak. Bener bang? Lah buat anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin selampe. Buat bawa pisang kagak, emang jadi bawa pisang dari rumah. Bapak emang enggak. Hebatnya tuh orang yang namanya emak. Lagi enak-enak makan, emak punya anak kecil nangis, ditinggal makanannya, bener bu? Dilihat anaknya, anakku ditinggal makanannya, dicebokin tuh bocah, dibersihin, habis dibersihin langsung aja makan emak, nggak pakai cuci tangan gitu emak, langsung aja sambal kuning juga jadi satu. Cuma sampai begitu. Makanya di mana-mana bang nggak ada yang namanya ayam jago giring anak. Kagak ada ayam jago giring anak, yang ada ayam biang. Emak lebih sayang. Makanya Rasulullah ditanya sama seorang sahabat, ya Rasul, siapa yang saya hormati di dunia ini pertama kali? Ibumu, kata Rasul. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Baru siapa? Baru bapakmu. Ibu, baru bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Ibu 3, bapak 1. 1 bapak. Ini bagaimana sih hitung-hitungan? Iya beneran bu ya? Iya 3, 1 bapak, 4 ibu. 4 ibu tambahin 5 orang. Ya Allah, mudah-mudahan nih kita pengen ibu-ibu lebih dekat sama anak, lebih sayang sama anak. Mudah-mudahan bu, tergantung kita, kedua orang tuanya. Anak bisa membawa kita masuk ke dalam surga, dan hati-hati anak juga bisa membawa masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Ini amanah. Anak merupakan amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat dosa besar. Berapa banyak orang berumah tangga 15 tahun berumah tangga, ada yang 20 tahun. Saya punya teman bang, pengen punya anak, punya dikaruniai putra putri, ternyata Allah belum kasih. 15 tahun berumah tangga nggak punya anak, ada yang baru nikah 2 bulan udah beranak duluan. Masya Allah. Artinya apa? Ini amanah buat kita. Kita pengen nanti sebagai orang tua. Dulu kita jadi anak, sekarang udah jadi orang tua. Bagaimana rasanya? Apa kata orang tua dulu? Ntar lu bakal ngerasain jadi orang tua. Begini rasanya jadi orang tua. Ternyata benar kita raba. Ya Allah, dulu kita masih kecil mau orang tua bagaimana? Dulu saya masih kecil mau orang tua bagaimana? Orang tua begitu besar. Perjuangannya emak, perjuangannya bapak. Bapak perjuangan siang malam, Masya Allah, berangkat gelap, pulang gelap nyari nafkah. Pala jadi kaki-kaki jadi pala. Pulang kagak pulang. Berangkat gelap, pulang gelap. Kaya kagak, utang numpuk. Buat siapa? Buat anak bini. Makanya po, doain laki kita yang lagi usaha. Jangan pakai suuzon dah di mana-mana. Ya po, sehebat-hebatnya emak tuh ada capeknya ntar, ada. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, dia udah capek emaknya tuh. Ya Allah, mata gue udah ngantuk banget bang. Ini ya Allah, lu apa orang laki akal lu banyak, bocah takut-takutin kayak biar tidur. Bapak akalnya banyak, orang laki keluar rumah ngapain di pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur neng, ada anjing tuh di samping. Ntar lu digigit lo, tidur kalau nggak tidur ntar digigit, tidur ya tidur. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Padahal kan bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya akal orang tua laki. Makanya nggak ada ruginya bang.
Masya ngurusin orang tua, apalagi yang udah kagak, luar biasa. Allah karim. Jasa orang tua kita nggak bakalan ketebus. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya sebagai anak buat nebus jasa kedua orang tua, kagak bakal ketebus. Maka kita kepengen nyenengin anak kita agar anak kita bisa berbakti sama kita, dan kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala. Ketika meninggal dunia, anak selalu ingat ninggalin anak yang soleh. Maka lihat orang tua dulu, Bu, anaknya banyak, semuanya pada benar, agamanya mantep. Makanya kalau punya anak banyak kok, sisain juga yang satu, jangan pinter semua, ada satu yang bego, sisain. Bego tapi bener, daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak ke mall kagak mau, dibeliin motor ninja nggak mau. Maunya apa sih Neng? Lu kagak mau? Saya mau nemenin emak aja di rumah. Kalau disuruh-suruh emak, ntar saya berangkat ke warung. Tuh bocah bego tapi bener. Emaknya sakit perut, dibolehin bal sama dia. Emak sakit, emak diboroin bal sembuh sampai ke belakang-belakang. Emaknya sampai kepanasan. Panas Neng, panas. Emak kepanasan ya. Diambilin payung sama dia. PA. Namanya juga bego. Yang di luar negeri pada pinter, nggak ngerti agama, ngeri. Pas emaknya lagi sekarat nggak bisa baca Quran, anak yang bego yang datang, yang baca Quran, Yasin wa Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Yang pinter mah kok nggak ngerti agama, nggak bisa baca Yasin, disuruh ngaji juga karena emang dia paksa ngajinya, baca Yasin pakai terjemah. Ya Asin, A-nya banyak, I-nya banyak, dia baca ya Asin, ya Asin. Emaknya kagak jadi mati kok, emaknya langsung mendelik, tambahin air, jangan gitu. Orang ya Asin aja. Ngapa guru masih kertas? Udah kali ya? Itu masih kertas, masih kode. Iya, kalau kirain suruh berhenti, saya mah tergantung. Ya, saya kalau di atas begini tergantung yang di bawah. Kalau yang di bawah suruh terus ya terus. Lanjut Bu ya. Terus aja katanya sampai mati ceramah di sini. Masya Allah. Nih, kenapa jasa orang tua tuh Masya Allah luar biasa. Ninggalin anak yang soleh, ingat Bang, sama orang tua yang udah kagak, selalu bikinin haul, doain orang tua, sedekah niatin pahalanya buat orang tua. Alhamdulillah. Makanya ini hitan cikal bakal anak kita dididik sama Bang Aidil, anaknya menjadi anak yang soleh. Kita yang hadir malam ini cuma sekedar doain, bener Bu, doain biar yang dikhitan sehat jadi anak yang soleh, tapi semuanya tanggung jawabnya adalah ibu dan bapaknya. Mudah-mudahan Bang Aidil beserta istri dan keluarga, insya Allah dengan doa kita semua malam ini, doaul arba'in ke doail wali, doanya 40 orang yang berkumpul seperti doanya wali. Artinya apa? Dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan putra-putra beliau saja Bang Aidil, tapi putra-putri kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, dibukakan pintu kecerdasan anak-anak kita. Kelak anak-anak kita semua menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi anak-anak yang solehin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita baca Fatihah, doain buat Ananda Rizky Pratama Putra, Raihan Dwi Putra, Rafardan Tri Putra, semuanya yang dikhitan. Udah Bang, udah disunatin ya? Udah semua dipotong ujungnya, udah rata semua sama ya. Alhamdulillah. Laser apa gimana? Pakai bengkong. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang dihitan buat biar cepat waras di bocahnya, buru-buru kering ya. Kalau cepat kering udah pakai celana dan bisa sekolah lagi. Kalau udah dihitan anak kita Bang, ayo ajarkan mereka, suruh ke masjid, ajak mereka ke masjid. Kenapa? Karena nanti ketika balik sudah mukallaf dia, insya Allah didik dengan pendidikan agama. Orang tua dulu ngajarin, didik anak kita dari umur 1 tahun sampai umur 5 tahun, didiklah ia seperti anak raja. Dari 1 tahun sampai 5 tahun Bu, didik mereka seperti anak raja, manjain, minta apa dikasih. Tapi umur 7 tahun ya enggak, sampai 10 tahun didiklah mereka seperti mendidik tentara. Artinya tegas, Neng jangan boleh, ini halal, ini haram, tegas. Didik seperti didik yang mendidik tentara. Dan anak kalau sudah umur 11 tahun, 15 tahun ke atas, jadikanlah dia sebagai teman, ajak curhat, ajak ngomong baik-baik. Artinya apa? Insya Allah anak kita dari hati ke hati ngomong doanya orang tua. Apalagi Bang Aidil doain, doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Jangan kita pernah berhenti doain, Ustaz anak saya sekolah bader banget Pak Ustaz, susah banget dibilanginnya, ngaji malas banget, belajar malas banget, udah capek saya mendidik anak. Bilangin tuh bocah, Bu jangan kecil hati, kita punya kekuatan doa.
Doa orang tua seperti doanya Nabi kepada umatnya, doain. Makanya guru saya ngajarin, kalau anak susah belajar, dibilangin susah, mah ngaji nggak mau, bacain Fatihah, kirimin Fatihah buat anak kita yang masih hidup, kirimin Al-Fatihah ila ruhi wa jasadi, sebut namanya, insya Allah difatihain terus, didoain terus, didoain, insya Allah akan luluh. Kenapa? Serahkan semua kepada Allah. Sambil doa, sambil usaha, insya Allah Bu, nggak ada ruginya. Semua kita pengen punya anak yang soleh. Anak soleh nggak segampang memberikan telapak tangan kita, perlu perjuangan, perlu yang namanya pengorbanan buat mereka. Insya Allah setelah kita mendapatkan anak yang soleh, kita dapat pensiunan pahala, girang di masa tua. Ya enggak, sekarang kita lihat masih banyak orang-orang tua, ya enggak, yang umur 60-70 tahun masih kerja, masih nyari nafkah. Mohon maaf, masih banyak yang begitu. Sebenarnya umur 40-50 tahun udah harus diurusin sama anak-anak kita. Insya Allah. Kenapa Rasulullah umur 40 diangkat jadi Rasul? Kenapa? Sudah dewasa, sudah pas umur 40 tahun. Kita umur 40 tahun masih ayang-ayangan kemana nyari makan ya Bang. 50 tahun kita udah jadi manusia yang usia tasawuf, diurusin sama anak kita. Kita tinggal zikir, doa kepada Allah, doain anak-anak kita. Mudah-mudahan orang tua nggak pernah berhenti doanya buat anak, dan kasih sayang ibu dan bapak nggak pernah berhenti buat anak-anaknya sampai kapanpun. Luar biasa. Hatta anak kita sudah punya cucu, ya Bu, anak kita sudah punya anak lagi, kita punya cucu, orang tua sayangan sama cucunya daripada sama anaknya. Mana buktinya? Itu si Mandra nggak disayang-sayang sama Kong Tile, yang disayangkan sama si Dul mulu, sama si Atun. Atun dibikinin salon, si Dul dibeliin motor ya Po. Mandra kesian banget, ya Allah, beli tanah 50.000 nggak dimodalin, hanya Mandra marah-marah mulu. Biarin ya enggak, ada yang gue makan nih, ada yang gue makan nih, begitu kata dia. Kalau begitu jangan dilahirin, gue jadi beranakin. Orang banyak begini kagak yang nyenengin, nyakitin semua. Mandra Po, kenapa? Karena Kong Tile lebih sayang sama cucunya. Mudah-mudahan kita semua sayang anak cucu, doain mereka semua, nanti kita bakal didoain sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Karena masih suasana PPKM, aku boleh malam-malam katanya. Udah banyak orang di depan yang jagain ya Bang. Udah aja ya. Saya juga lagi PPKM ya, pengen poligami kurang modal. Itu aja dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mari kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu